mempraktikkan praktik coaching yang kali ini sebagai coach adalah Ibu Neng Vera dan sebagai coach adalah Ibu Saripah Dayani dan saya sendiri sebagai pengamat. Sudah siap Ibu Neng Vera dan Ibu Saripah? Baik. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Baik. Silakan. Selamat sore Bu Ipa. Selamat sore juga. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah, alhamdulillah sehat. Gimana tadi aktivitasnya Bu di kelas? Alhamdulillah berjalan lancar. Walaupun sejauh ini ada kendala-kendala, tapi insya Allah masih bisa diatasi. Oh, ada masalah seperti itu ya Bu ya. Bu, teringatnya nih semalam kan nih Ibu ada chat saya, ingin jumpa, ingin kita ketemu. Ini kan kesempatan hari ini, alhamdulillah ya Bu ya kita bisa ketemu. Di pertemuan kita hari ini nih, Ibu mau ngobrol apa nih? Ada sih, hal yang ingin saya bicarakan yaitu tentang kepercayaan diri saya ya. Namanya itu kalau saya diminta untuk maju nih atau tampil gitu kan dalam kegiatan-kegiatan kepanitiaan misalnya sebagai MC gitu kayak kurang pede gitu kan, ataupun kalau untuk memimpin kegiatan gitu saya tuh kadang kurang pede, lebih suka kalau jadi panitia tuh di belakang saya aja deh gitu kan, walaupun saya diberi kepercayaan tugasnya besar tapi di belakang aja deh gitu. Begitu. Jadi Ibu sering diberikan kepercayaan juga Ibu ya dalam event, cuma Ibu merasa kurang percaya diri seperti itu Ibu ya. Benar. Oh begitu. Jadi nanti nih menurut Ibu apa yang ingin Ibu dapat dari obrolan kita sore ini? Harapannya ya dari obrolan hari ini bisa dapat solusi lah ataupun tercerahkan lah dari di akhir sesi ini seperti itu. Seperti itu ya Bu ya Bu. Selama ini kan Ibu pun sudah melaksanakan ada event-event ya kan Bu. Hanya Ibu bilang tadi ada rasa percaya diri Ibu. Kalau misalnya kita buat rentang nilai nih Ibu, rasa percaya diri Ibu yang saat ini ada pada rentang nilai berapa lah? Jika ada kita buat 1 sampai 10 misalkan. Mungkin bisa di 6 atau 7 ya gitu. 6 atau 7 gitu ya Bu. Setelah obrolan ini, menurut Ibu, setelah kita ngobrol ini, tadi kan tentang nilai 1 sampai 10 saat ini Ibu merasa ada di tentang nilai 6 atau 7. Setelah ngobrol, Ibu ingin ada pada level nilai atau tentang nilai berapa? 1 sampai 10 peningkatannya. Pengennya ya, kita bicara pengennya sih kalau bisa 9 atau 10 gitu. 9 atau 10 ya luar biasa ya peningkatan yang ingin Ibu capai. Dan menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan agar Ibu bisa mencapai nilai 9 atau 10 itu? Mungkin lebih kepada menggali potensi diri saya ya kali ya. Mungkin dimulai dari diri dulu, meyakinkan diri dulu kan supaya bisa percaya diri. Karena sebenarnya kan teman-teman tuh udah beberapa kali menyemangatin, kamu bisa loh sebenarnya ini gitu kan. Harus berani tampil, harus mau gitu kan. Tapi hanya saja itu tadi karena diri sendiri udah menutup diri duluan gitu kan, belum berani membuka diri untuk aku bisa gitu kan. Kayaknya mulai kita meyakinkan diri lah terlebih dahulu, karena kan dibantu orang lain itu kalau seandainya diri kita sendiri tidak ingin memperbaiki itu hal itu mentok di situ aja. Tadi Ibu menyampaikan potensi diri, teman-teman pun memberikan motivasi seperti itu Ibu ya. Dari hal-hal itu menurut Ibu kemungkinan yang bisa Ibu lakukan untuk dalam waktu dekat ini yang mana itu Ibu? Kalau kemungkinan lain mungkin bisa ini ya, belajar dari teman-teman yang memang mempunyai kompetensi di bidang itu gitu kan, yang memang kalau kalian kayaknya percaya dirinya ini gitu kan, kayaknya melihat mereka tuh motivasi ada gitu. Hanya saja kan mungkin untuk memulainya itu tadi gitu kan. Kemudian lebih kepada sering mencoba ya dengan searching dari media via internet gitu kan, kayak dari link ataupun YouTube gitu kan. Mungkin coba membiasakan diri walaupun tanpa orang lain dulu berbuat nih gitu kan, mampu nggak gitu menunjukkan kepercayaan diri gitu. Dari kemungkinan yang tadi Ibu sampaikan, dalam waktu dekat ini dalam waktu 1-2 hari atau dalam jangka waktu yang memungkinkan Ibu lakukan itu kapan sih?
jangka waktu yang memungkinkan mungkin untuk saya lakukan itu mungkin dalam 2 minggu ke depan ya kali ya, karena saat ini kan lagi proses ujian ya, sama nanti pengikutan nilai juga. Mungkin setelah itu mungkin saya akan coba mulai dulu dari hal-hal yang ini ya, hal-hal yang mudah menurut saya untuk saya coba gitu kan, seperti sharing ke teman-teman yang memang ini gitu kan, bagaimana sih gitu supaya sharing itu bisa lebih baik lagi kepada teman-teman yang memang yang kompetensi di bidang itu. Dalam jangka waktu 2 minggu seperti itu, luar biasa sekali. Jadi Bu, ini sudah tidak terasa ngobrol-ngobrol kita ini ya Bu ya. Apa perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol sore ini? Saya merasa mulai tercerahkan ya. Jadi yang tadinya mungkin saya merasa kantok nih kayaknya percaya diri saya ini nggak bisa dibangun sama sekali gitu kan. Tapi setelah sampai kesininya dulu kayaknya udah mulai tercerahkan dia ya. Kayaknya saya mesti yang belajar membuka diri, menggali potensi yang ada pada diri saya. Berarti rencana aksi Ibu ingin sharing-sharing bersama teman-teman yang menurut Ibu sudah mumpuni dalam hal kepercayaan diri seperti itu. Dalam jangka waktu 2 minggu ini Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Boleh nanti ya Bu ya, 2 minggu ke depan kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu, biar saya ingin tahu juga bagaimana ini hasilnya seperti itu ya Bu ya. Boleh ya Bu ya. Iya, saya pun mengucapkan terima kasih ya Ibu ya atas ngobrol-ngobrol sore ini ya Bu. Semoga sukses, tetap semangat ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Selamat sore Ibu. Baik, itu tadi coaching yang pertama, di mana yang tidak sebagai coach adalah Ibu Neng Vera dan coachingnya Ibu Saripah Handayani. Tadi saya sudah melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang terjadi. Saya melihat bahwa alur kita sudah terbentuk, ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah ada di sana. Luar biasa, bagus sekali. Kemudian bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Saya melihat tadi Ibu Vera sudah cukup baik mendengarkan aktif, terlihat dari bahasa tubuhnya dengan anggukan, dengan senyuman, artinya menghadirkan diri secara sepenuhnya. Kemudian Bu Vera sudah juga menampilkan pertanyaan berbobot yang bisa menggali kemampuan dari Ibu Saripah untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Selanjutnya, Bu Vera juga sudah melakukan pemberdayaan coaching ya, di mana Ibu Saripah luas dan secara gamblang dengan sendirinya menemukan ide-ide apa yang akan dilakukan ke depan. Tapi ada satu hal yang saya amati, mungkin karena kita di sini masih belajar, ya sama-sama belajar. Saya juga nanti aku belajar nanti gimana juga nggak tahu. Nah, jadi ada nervous ya dari coachnya, ada nervous. Mungkin karena ada seorang pengamat begitu ya. Mungkin kalau berdoa aja mungkin bisa mengalir dengan sendirinya dan lebih baik. Itu aja saya pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu Saripah dan Bu Hilmi. Sore juga Ibu Vera. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melakukan coachingnya Bu ya, di mana Ibu Saripah sebagai coachnya dan Bu Hilmi sebagai coachingnya, dan saya di sini sebagai pengamat. Gimana Bu, udah siap Bu? Insya Allah. Iya, karena kan harus kesiapan penuh ya Bu ya. Oke sih. Baiklah Bu, boleh silakan langsung dimulai saja. Assalamualaikum Ibu Hilmi. Waalaikumsalam Sifah. Apa kabarnya nih hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sifah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ibu Hilmi, kemarin kita sempat berbincang-bincang tuh via telepon, katanya ada yang ingin disampaikan nih kepada saya. Kira-kira apa nih yang ingin kita bicarakan pada hari ini? Ya, jadi hari ini saya ingin bincang-bincang sama Miss Ipa gimana caranya agar komunitas guru praktisi di sekolah yang baru dibentuk ini gimana cara menentukan waktunya kegiatannya. Seperti itu ya, ada waktu ya untuk menjalankan komunitas praktisi di sekolah seperti itu. Nah, apa nih yang menjadi harapan Ibu Hilmi dalam pembicaraan kita di akhir sesi ini nantinya? Ya, saya inginnya nanti mendapatkan solusi agar menemukan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan komunitas praktisi ini di sekolah nantinya. Nah, itu
capaian seperti apa yang Ibu Hilmi harapkan? Artinya memang ada waktu yang tepat untuk guru-guru melaksanakannya. Kebetulan ini misi makan di sekolah ini kan ada 2 rombel. Nah, rombel pagi dan rombel siang ketika dilakukan misalnya pagi hari rombel siang nggak dapat waktunya gitu kan, siang yang pagi nggak dapat waktunya. Sementara di sekolah yang terjadi itu misalnya guru-guru kebanyakan inginnya kegiatan itu dilakukan tidak di luar jam kerja. Nah, kalau kita amati tadi kan pengaturan waktu, kira-kira ada nggak kesempatan bagi Bu Hilmi untuk menjalankan waktu ataupun jadwal untuk kegiatan komunitas praktisi ini sendiri? Ya, sejauh ini kemarin yang sudah dilakukan sekali untuk membentuk komunitas itu ketika saya bicarakan sama kepala sekolah, kita memang solusinya itu di hari Jumat ya, di awal. Di Jumat itu kan guru pulang jam 12, tapi karena memang absensi jam 12 gurunya sudah pulang, akhirnya kepala sekolah membuat kebijakan ada 1 hari kita bentuk komunitas guru praktisi ini, lalu kemudian di situ juga ada pengimbasan sekaligus kegiatan perdana komunitas ini di 1 hari Sabtu mengambil jam belajar anak-anak didaringkan. Nah, jadi akhirnya memang kembali lagi tidak mengambil jam di luar kerja guru-guru gitu, mengambil jam sekolah seperti itu. Berarti sejauh ini sudah terlaksana ya Bu untuk penempatan atau penjadwalan waktu dalam kegiatan komunitas praktisi tersebut. Jika diskalakan nih dari 1 sampai 10, itu di skala mana tuh ketercapaian penentuan waktu untuk membuat kegiatan komunitas praktisi Ibu Hilmi pada saat itu? Oke, jadi gini Miss Iva, itu kan tadi untuk perdana kita mengambil jam belajar yang dilakukan pada hari Sabtu daring, tapi kan itu tidak mungkin dilakukan secara terus-menerus gitu kan. Nah, untuk yang sekarang berjalan itu saya kira ketika dia sudah baru 1 kali dilakukan mungkin skala 1 dan 2 lah gitu ya. Nah, ketika nanti kita sudah menemukan waktu yang tepat untuk melaksanakan itu, saya kira sudah tercapai. Karena baru dimulai juga kegiatan komunitas praktisi ini masih sekitar berada di skala 1 atau 2 dalam pelaksanaannya. Maunya Bu Hilmi itu ke depan itu berada di skala berapa? Jadi saya kira kedepannya ketika program ini sudah berjalan, saya kira itu sudah langsung ada di skala 10. Jadi target saya memang di skala 10 karena hanya mencari waktu yang tepat untuk kegiatan ini. Untuk mencapai skala 10 itu, apa nih cara atau langkah-langkah yang mungkin Bu Hilmi bisa lakukan? Ya, sejauh ini saya yang pertama menghubungi kepala sekolah dulu koordinasi. Saya bertanya, kira-kira bisa nggak kita melakukan kegiatan ini di jam pulang sekolah, misalnya hari Jumat, atau mencari waktu-waktu lain yang memungkinkan ini bisa diselipkan seandainya memungkinkan di dalam jam-jam kerja gitu, tapi tidak menggeser kegiatan KBM anak-anak Seperti itu. Nah, tadi Ibu Hilmi menyampaikan akan berkoordinasi melalui kepala sekolah, kemudian juga mencoba mencari space waktu nih yang tepat gitu kan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu masih ada lagi tidak yang mungkin bisa Ibu Hilmi lakukan? Ya, saya kira selain itu apa ya, mungkin saya membuat catatan-catatan ya lebih detail. Misal di mana ini waktu yang bisa dimasukin, contoh nih, saya jadi berpikir seperti ini. Siswa kan masuk 7.30 mulai pembelajaran, sementara siswa sudah wajib hadir di 7.15. Di waktu itu siswa berbaris, barangkali bisa ya dimasukkan kegiatan yang sejalan lah dengan program guru praktisi ini. Saya kira masih seperti itu yang saya pikirkan. Baik. Apa solusi yang bisa Ibu Hilmi dapatkan untuk
tersebut? Sejauh ini memang saya sudah ngobrol tadi dengan kepala sekolah. Hanya saja memang selama ini belum ada kepastian ya. Untuk saya kira dalam waktu dekat, justru karena kepastian itu yang membuat kegiatan ini tertunda terus kan. Setelah dibentuk belum ada solusi waktunya. Dan saya kira untuk satu minggu ini mungkin saya bisa memastikan kembali itu apa solusi. Barangkali saya perlu meminta kepastian beliau kan kapan kegiatan ini akan bisa dilakukan dan bisa dieksekusi gitu. Jadi tidak terlalu Baik. Boleh saya simpulkan berarti Ibu Hilmi dapat mewujudkan rencana dalam waktu singkat ini 1 minggu ya ke depan untuk pelaksanaan kegiatan di komunitas praktisi tersebut. Apa sih ukuran keberhasilan bagi Ibu Hilmi dalam ketercapaian kegiatan tersebut? Saya kira ketika kegiatan ini sudah berhasil dilakukan, saya kira itu sudah berhasil. Ketika sudah ada jadwal yang rutin, lalu kemudian pertemuan itu sudah dilakukan, saya kira itu progres. Yang itu pencapaian yang ingin saya raih seperti ini. Apa ukuran keberhasilan jadwal itu dapat terlaksana dengan baik buat Ibu Hilmi? Ketika program itu bisa dilaksanakan dan ketemu jadwal yang cocok, saya kira itu target saya sudah tercapai sih Pak. Baik. Nah, kapan mau dieksekusi rencana itu? Oh iya, insya Allah minggu ini sih Pak saya akan coba tanya ke kepala sekolah nih. Saya coba memberikan Ibu tolong kita buat dong kepastiannya gitu kan. Yang mana keputusan yang akan diambil, apakah tadi mengambil jam di luar jam kerja, apakah mengambil jam di awal tadi, apakah di jam-jam lain yang memungkinkan untuk diambil. Saya kira karena selama ini belum dapat hal tersebut, maka hal ini juga sampai sekarang masih belum terlaksana. Ketika kepastian itu dapat, saya kira insya Allah 1 minggu ini insya Allah. Baik, Ibu Hilmi tadi meminta untuk kepastian ya supaya kegiatan tadi dapat terlaksana. Siapa yang bisa menjadi penguat nih ataupun yang bisa Ibu Hilmi libatkan untuk mewujudkan ketercapaiannya pembuatan jadwal atau menentukan jadwal kegiatan dalam komunitas praktisi tersebut? Ya, yang pertama saya kira saya tetap melibatkan kepala sekolah tadi ya, karena apapun keputusannya yang namanya sekolah harus ada persetujuan kepala sekolah. Kemudian yang kedua barangkali saya perlu juga diskusi sama kawan-kawan di sekolah. Ada beberapa nama yang ditawarkan kemarin untuk menjadi ketua divisi misalnya dalam komunitas praktisi itu. Jadi sepertinya saya harus sharing sama mereka kesempatan, barangkali mereka juga punya solusi kan untuk jadwal-jadwal ini. Bahkan juga mereka lebih teliti kan melihat jadwal-jadwal kemungkinan yang kosong yang bisa dimasuki kegiatan tersebut. Nah, berarti tadi selain melibatkan kepala sekolah juga melibatkan teman-teman ya, teman-teman rekan kerja untuk terlibat di divisi-divisi tertentu dalam kegiatan tersebut. Baik Ibu Hilmi, nggak terasa nih kita udah dari penghujung waktu pembicaraan kita. Apa nih yang bisa Ibu Hilmi simpulkan dari pertemuan yang udah dibicarakan? Ya, hari ini saya merasa lega sekali ya Miss Iba. Alhamdulillah, sebenarnya saya sudah menemukan solusinya nih Miss. Jadi tadi saya galau di awal menentukan waktunya, jadi saya kira sudah ada solusi-solusi yang saya dapatkan, di mana saya bisa menghubungi kepala sekolah, berkoordinasi dengan teman-teman untuk berdiskusi gitu kan, menentukan jadwal yang barangkali apakah baiknya dia dilakukan setelah pulang sekolah di jam kerja tadi di luar jam kerja atau di space-space yang kosong tadi. Kemudian saya insya Allah akan membuat catatan-catatan tersendiri untuk itu gitu kan. Saya sudah merasa lega hari ini. Baik Ibu Hilmi, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga seminggu ke depan bisa terrealisasi ya. Dan saya harap kita bisa melanjutkan lagi pembicaraan kita sejauh mana keberhasilan itu dapat terlaksana. Baik Ibu Hilmi, terima kasih. Ya,
baik untuk menggali ide-ide dari kemampuan diri, dari sehingga Ibu Nur Hilmi bisa memunculkan ide maupun solusi dari permasalahan yang ada. Sudah sangat luar biasa. Hanya sedikit saja mungkin ada rasa nervous tadi ya Bu ya, gitu kan, walaupun sudah termasuk sangat lancar prosesnya tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Nur Sarifah sama Bu Nur Hilmi atas pertemuan kita ini. Sampai jumpa kembali di seminggu yang akan datang ya Bu ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Baik, kita mulai saja sesi coaching kita yang berikutnya. Silakan Ibu Hilmi. Ibu Hilmi. Assalamualaikum, Miss Hilmi. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ilmi, kabar baik hari ini. Kalau agak batuk sedikit hari ini. Ya, alhamdulillah ya, masih bisa melaksanakan kegiatan ya. Gimana kabarnya di sekolah yang baru di sini? Ya, berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit santunan-santunan, tapi itu hal biasa. Bu Ilmi, tetap semangat ya. Iya. Kayaknya kemarin di sini ada sekilas tuh ngobrol, kayaknya ada yang mau dibicarakan ya. Iya, mau didiskusikan. Kira-kira kita bisa cari tempat yang nyaman ya di sini dulu ya. Kita ke kelas dulu ya untuk ngobrol agar lebih santai dan suasananya enak untuk ngobrol. Oke, Miss. Ya, Miss Yuni, yang kemarin itu Miss ingin sampaikan. Nah, hari ini bisalah kita ambil waktunya, kita obrolin tentang apa ya, Miss? Iya nih Bu Ilmi, lagi galau nih. Saya kan guru baru nih di sekolah yang baru. Nah, kemarin kan saya melihat ada kesenjangan antara sekolah yang lama dengan sekolah yang baru. Jadi dalam hati kecil saya ada yang mengganjal. Kenapa? Budaya di sekolah yang lama itu lebih humanis dibandingkan dengan sekolah yang baru. Jadi ini menimbulkan kegalauan tersendiri bagi saya. Gitu. Baik, jadi Miss Yuni ini lagi galau karena ada kesenjangan antara sekolah lama dan sekolah yang baru. Kalau boleh tahu ini tentang apa kesenjangannya itu, Miss Yuni? Budaya di sekolah itu saya angkat di sini mengenai sopan santun dalam berbicara. Nah, jadi bukan ingin membandingkan, tapi di sekolah yang lama itu baik dari kalangan rekan sejawat, pimpinan maupun murid-murid itu berbicaranya itu sudah lebih santun lah, walaupun belum mencapai nilai sempurna, tapi lebih santun. Kalau di sekolah yang baru ini saya menemukan cara berbicara dari warga sekolah itu masih jauh dari kata-kata santun. Kadang-kadang omongan kotor masih ada yang terdengar, kemudian hentak-hentakan dari guru masih ada, dan itu saya sangat terganggu dengan hal itu karena tidak terbiasa, dan ini kan bukan hal yang baik ya. Nah, jadi saya ingin ada perubahan lah, begitu. Ya, jadi Miss Yuni ini galaunya ini ada kata-kata yang dirasa memang kurang sepantasnya lah ada di sekolah lama itu. Seperti itu, kata-kata yang kurang baik, kurang sopan dan lain sebagainya. Nah, dari pembicaraan kita nanti Miss Yuni, apa target yang Miss Yuni ingin harapkan? Saya sangat berharap besar setelah kita ngobrol-ngobrol ini, saya bisa menemukan solusi sehingga adalah perubahan yang terjadi di sekolah saya yang baru, di mana cara berbicara warga sekolah itu sudah lebih baik, sudah lebih santun dibandingkan sebelumnya. Masya Allah, iya, mulia sekali. Saya kira memang kita guru-guru itu ya yang diharapkan semuanya satu sisi dari pendidikan yang karakter. Baik, nah sejauh ini kesempatan untuk melakukan perubahan ini sejauh mana yang Miss Yuni lihat? Miss Yuni ingin melakukan perubahan itu sejauh mana kesempatan peluang Miss Yuni untuk melakukan perubahan di sekolah? Ada kesempatan dan sudah saya lakukan, tapi saya merasa belum maksimal. Misalnya saya berusaha menjadi contoh atau teladan di sekolah itu, bagaimana cara saya
saya berbicara, paling tidak ketika berbicara tidak resmi dengan rekan-rekan sejawat ataupun berbicara resmi dalam forum-forum rapat, bahkan di kelas dengan anak-anak saya berusaha untuk berbicara lebih santun, tidak menggunakan kata-kata kasar, dan saya berharap ini bisa tertular dengan yang lainnya, dengan rekan sejawat ataupun anak-anak saya. Nah, di samping itu saya juga kita sekarang zamannya bermedia sosial ya Bu ya. Kadang-kadang saya suka membuat quotes gitu ya yang mengingatkan rekan-rekan untuk berbicara santun atau berkelakuan baik dari quotes itu. Jadi dengan begitu saya berharap kawan-kawan saya melihat status saya adalah pencerahan bagi mereka, tergerak sedikit hatinya supaya bisa berubah. Itu yang saya lakukan saat ini. Oke, jadi itu hal tadi yang dilakukan ya Miss, dari diri sendiri, kemudian tadi dari quotes di media sosial maupun dari status WhatsApp tadi ya. Iya. Oh, iya. Baik. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Miss, kalau dari rank 1 sampai 10, kira-kira menurut Miss Yuni dari belum kira-kira dari. Nah, Miss Yuni, dari tadi yang sudah Miss Yuni lakukan, tadi memulai dari diri sendiri, berusaha menjadi mengutarakan kata-kata yang baik dan sopan, kemudian juga memberikan quotes di media sosial dan lain sebagainya. Dari rank 1 sampai 10, seberapa besar yang Miss lihat efeknya kepada warga sekolah? Kalau saya lihat saat ini masih berada di skala 6. Skala ini ya. Selanjutnya target Miss Yuni di berapa hari berapa? Saya inginnya meningkat lah, dari angka 8 begitu. Baik. Nah, apa usaha atau kompetensi ya yang bisa dari diri Miss Yuni lakukan sehingga perubahan-perubahan yang tadi diinginkan bisa tercapai? Usaha ya Bu ya. Saya berencana, kebetulan kan saya ini calon guru penggerak angkatan 5 dan kebetulan masih satu-satunya, mudah-mudahan bertambah lagi dari sekolah saya gitu ya. Nah di situ kebetulan kita membentuk komunitas praktisi di sekolah itu. Nah jadi setiap hari Jumat 2 minggu sekali itu kita ada pertemuan. Pertemuan itu bisa membahas tentang pendidikan merdeka dari platform Merdeka Belajar. Nah saya juga akan berupaya memasukkan ke dalam pertemuan itu nilai-nilai yang berkaitan dengan budaya positif seperti sopan santun dalam berbicara. Itu sepertinya bisa nanti saya lakukan. Kemudian mungkin saya akan menemui kepala sekolah, berbicara kepala sekolah mengenai hal ini juga, dan saya akan mengusulkan untuk membuat flyer yang akan dibuat di halaman sekolah yang bisa dibaca oleh semua warga sekolah, yang besar, yang menarik, yang berkaitan dengan budaya positif, terutama sopan santun berbicara tadi. Mungkin dengan seperti itu adalah ajakan supaya warga sekolah bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi dengan ketika berbicara. Saya pikir itu. Baik. Jadi Miss Yuni sudah merencanakan tadi ya di luar ya. Pertama memasukkan materi bagaimana budaya positif berbicara yang baik dan sopan, lalu kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membuat flyer untuk mencapai budaya bicara sopan santun tadi. Nah, usaha lainnya coba Miss Yuni pikirkan kembali nih. Nah, usaha lain selain itu apa lagi yang bisa dilakukan? Iya Bu, saya terpikirkan sepertinya membuat semacam komitmen. Ya ada spanduk berisikan tentang misalnya ajakan, ayo mulai hari ini kita berbicara santun yang ditandatangani oleh warga sekolah. Kayaknya keren juga nih ya kan, sama warga yang seperti membaca itu menandatangannya, dan itu bentuk komitmen dari warga sekolah supaya mereka lebih baik lagi untuk berbicara santun. Iya. Oke. Ada lagi di sini? Kayaknya itu deh. Jadi ada 3 ya, kita sudah mengidentifikasi 3 hal tadi. Nah, kita bayangkan ya Miss Yuni, itu sudah kita lakukan. Nah, mulai kita lakukan prosesnya.
ya, Bu ilmiah, mungkin ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Untuk meminimalisir kendala ini, mungkin saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah supaya lebih kuat ya. Kemudian secara halus saya mungkin melakukan persuasif untuk mengubah pola pikir pelan-pelan agar menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan cara itu nanti pelan-pelan bisa mengajak warga sekolah semuanya berubah seperti yang saya harapkan tadi. Ya, mudah-mudahan ya. Baik, Miss ini butuh bantuan dari pihak luar, dari orang lain yang bisa membantu Miss Yuni agar perjalanan ini atau target-target tadi yang sudah direncanakan bisa berjalan lebih lancar. Iya, sepertinya seperti itu, Bu. Ya, Saya akan melibatkan kepala sekolah karena dia memegang kebijakan terutama di sekolah itu. Dan saya juga akan meminta rekan sejawat saya terlebih-lebih yang memikirkan hal yang sama juga tentang ini. Saya akan bekerja sama untuk melaksanakan proses perubahan tadi. Baik, iya. Nah, Miss Yuni, jadi target ini saya bicara target ini dalam waktu dekat ini untuk target awal berapa lama yang Miss Yuni butuhkan untuk melihat progres dalam waktu dekat ini adanya perubahan atau tidak dari warga sekolah dari rencana-rencana yang sudah kita bicarakan tadi. Tahap pertama saya akan melihat progresnya itu 1 bulan dulu. Oke. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan berapa bulan selanjutnya gitu. Baik. Tapi yang pertama saya sebulan. Iya, baik. Jadi nanti insya Allah sebulan kemudian kita akan ngobrol lagi, lalu kita akan melihat sejauh mana perubahan-perubahan atau target yang tadi kita inginkan tercapai. Baik, Miss Yuni, bagaimana kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini yang sudah dapatkan? Aduh, saya merasa lega, senang karena dari hasil obrolan kita ini saya sudah menemukan solusi atas masalah yang tengah saya hadapi. Makasih banyak ya Bu atas bantuannya. Terima kasih juga Miss ini ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi ya minggu depan untuk membicarakan bagaimana progres yang sudah dicapai dalam hal yang sudah kita diskusikan tadi. Baik, Miss ini sepertinya sudah sore ya, kita sudah bisa pulang ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi hasil coaching bagian 3 yang sudah kita laksanakan. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa sejauh coaching ini berlangsung, saya rasa coaching ini sangat-sangat berjalan dengan baik gitu, dengan lancar gitu. Dimana alutsista sudah terlihat baik itu dari tujuannya, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya serta tanggung jawab dalam tindak lanjut pelaksanaannya. Dari segi mendengar aktif pun sudah hadir ya dengan penuh dengan menunjukkan anggukan dan senyuman untuk merespon si coach. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga terlihat dari asumsi seperti itu. Kemudian dari segi pertanyaan tersebut, coach juga sudah menunjukkan pertanyaan yang dapat menggali kata-kata kunci bagi coach untuk menemukan solusinya sendiri. Berikutnya memberdayakan coach dalam menemukan solusinya, kemudian menggali potensi dirinya untuk menjalankan tindak lanjut dari solusinya tersebut, sehingga kegalauan-kegalauan tadi yang dihadapi oleh coach dalam pelaksanaan penerapan budaya sekolah, terutama mewujudkan budaya
ya. Jadi dilakukan saat ini adalah dengan berbagi. Iya Bu. Kalau boleh saya tahu nih, kalau ada salah satu sama 10, katanya kesempatan berbagi yang sudah dilakukan itu bisa diapakan? Kalau untuk saat ini, kalau di tantangan yang tadi masih di nilai 6, jadi ya Itu diapakan? maunya sih ya tentu ada peningkatan ya kan Bu. Jadi hasil teman-teman pun masih lebih baik di angka 8, di angka 8 Iya, supaya lebih baik lagi. Iya, benar Bu. Untuk mencapai di angka 8 itu apa kekuatan ini? Tuntutan yang saya miliki tadi itu rasa ingin berbagi, lalu juga walaupun hanya sedikit, saya alhamdulillah bisa mengikuti perkembangan-perkembangan memang dari sosial media, dari guru pendidikan seperti itu. Jadi itulah kekuatan itu ya. Jadi Iya. punya kemampuan berbagi, punya kemampuan perkembangan sosial media, gitu ya. Karena hambatan yang tidak ada jalan apa? Hambatannya itu loh. Jadi apa namanya, kurang dukungan
malam ini kita bisa Iya, sebenarnya sampai saya kemana ada kemana-mana ini saya punya nih. Baik Ibu Vera, jadi kita bisa ketemu lagi sebenarnya 2 minggu yang akan datang ya. Iya, boleh. Lihat nih perkembangan dari progres yang berbulan nanti. Iya, boleh. Oke, baik Ibu. Kira-kira ada lagi ini sama Udah Bu, saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Yuni ini sudah berkenan meluangkan waktunya mau mendengarkan unek-unek saya. Gitu kan. Tadi di awal memang saya rasa masih bingung, sedih, senang ngobrol-ngobrol. Nggak ada solusi dari rasa bingung saya ini. Makasih banyak saya tunjuk sama Bu Yuni. Oke, tetap Jangan bosan. Iya, tetap semangat, selamat berproses, semoga mendapat perubahan yang lebih baik dan tujuan yang tercapai. Amin. Oke, lanjut saja teman kita ini ya. Oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali ya Bu Vera ya. Dadah. Masya Allah, luar biasa sekali praktik coaching kita pada hari ini. Nah, di sini tadi sudah bertindak sebagai coach, ada di sini Melati, kemudian coachingnya ada Ibu Neng Vera Robuta, di mana Ibu Neng Vera meminta sharing